Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat walafiat dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya di channel Ramadhani Blast. Oke, selamat siang semuanya ya. Selamat pagi, sore, dan malam. Buat kalian yang menyimak video ini, pastinya saya minta untuk selalu support dengan cara like, comment, subscribe, dan share biar channel ini makin berkembang dan saya sendiri itu bisa lebih semangat untuk membuat videonya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai market crypto yang saat ini sedang mengalami guncangan karena tren bearishnya yang berkelanjutan ya teman-teman. Karena trennya itu terus turun dan akhirnya itu memunculkan banyak sekali prediksi baik itu ahli dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, kali ini saya menemukan artikel dari website time.com dan ini pastinya dari artikel luar negeri ya teman-teman, yang justru memprediksikan harga Bitcoin itu akan mencapai $100.000. ATH Bitcoin saat ini itu kan sekitar 68.000 US dollar dan sekarang sudah turun dan katanya itu akan kembali ke titik $46.000. Tapi ini justru mengatakan bahwa Bitcoin akan tembus $100.000. Seperti apa isi artikelnya dan penjelasannya? Oke, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Sebelumnya kita terjemahkan dahulu website ini ke bahasa Indonesia biar kita lebih mudah untuk memahami. Bitcoin akan mencapai 100.000 US dollar. Menurut para ahli, inilah saat mereka memprediksi itu akan terjadi. Oleh Megan DeMatteo, Bitcoin mencatat rekor tertinggi sepanjang masa tahun lalu itu ketika 68.000 ya teman-teman untuk pertama kalinya, dan itu merupakan titik tertinggi. Dan awal Desember turun kembali menjadi 46.000 US dollar. Titik tertinggi itu merupakan peningkatan besar bagi Bitcoin setelah mulai atau di awal tahun itu hanya sekitar 30.000, artinya sudah naik 100% lebih. Harganya berfluktuasi liar ya, seperti yang kita tahu pergerakan kripto itu sangat liar dari hari ke hari bahkan menit ke menit. Harga Bitcoin berkisar dari di bawah 46.000 hingga di atas 58.000 bulan ini. Terlepas dari volatilitasnya, banyak ahli mengatakan Bitcoin sedang dalam perjalanan untuk melewati angka 100.000. Ya, kita bisa membayangkan kalau koin ini benar-benar naik atau tembus ke 100.000 US dollar, artinya itu sudah 1 miliar lebih ya teman-teman. Dan kemungkinan koin-koin yang lain juga akan ikut naik, bahkan kenaikannya lebih banyak beratus-ratus%. Jika koin ibu ini, Bitcoin ini sampai ke 100.000 US dollar. Meskipun dengan berbagai pendapat tentang kapan tepatnya itu akan terjadi ya teman-teman. Entah itu tahun 2002 ini ataupun 2003 ataupun yang seterusnya. Karena banyak sekali yang memprediksikan kapan tercapainya itu titik ATH terbaru yang 100.000 US dollar tersebut. Cuman ahli itu sangat menekankan untuk berhati-hati. Sekali lagi berhati-hati ketika kita mengalokasikan sebagian portofolio kita ke cryptocurrency. Bitcoin ini dari tahun ke tahun itu selalu naik ya teman-teman. Masuk akal jika investor Bitcoin itu penasaran seberapa tinggi akhirnya itu bisa naik, dan mungkin prediksi mereka itu kadang melampaui oleh harga Bitcoin itu sendiri. Namun sayangnya ya seperti itu, karena saking fluktuatifnya harga Bitcoin itu sangat sulit untuk diprediksi. Bahkan lebih rentan terhadap faktor pasar daripada kelas aset yang lebih mapan. Tapi kami memutuskan untuk meminta beberapa ahli untuk tebakan terbaik mereka. Inilah yang mereka katakan. Dan jadi ini yang mereka katakan ya para ahli itu ya teman-teman. Prediksi harga Bitcoin. Prediksi konservatif Bitcoin mengatakan cryptocurrency akan mencapai 100.000 US dollar pada tahun 2023. Beberapa ahli lebih bullish. Pendidik paling berpengetahuan luas memperkirakan Bitcoin senilai 100.000 US dollar pada kuartal pertama tahun 2002 atau lebih cepat, kata
Waldman, akuntan publik bersertifikat yang berbasis di New York yang berspesialisasi dalam kripto. Yang lain itu ragu-ragu untuk memprediksi angka dan tanggal, tapi lebih menunjukkan tren peningkatan nilai dari waktu ke waktu. Investor harus mengharap kenaikan dalam nilai jangka panjang. Bitcoin yang didorong oleh pergerakan pasar organik dengan ambang batas 100.000 US dollar dalam waktu dekat. Prediksi Jaren Time mengatakan seperti itu ya. Dia adalah direktur makro global di Fidelity Investments. Dia mengatakannya itu pada bulan lalu, artinya pada bulan November. Kemudian ada lagi Kiana Daniel, pendiri InvestDiva dan penulis Cryptocurrency Investing for Dummies. Apa yang saya harapkan dari Bitcoin adalah volatilitas dalam jangka pendek dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Tidak mengherankan, Anda akan menemukan pendapat dan prediksi yang sangat beragam tentang seberapa tinggi Bitcoin dapat naik. Dari investor kripto terkenal, penginjil dan komentator publik, berikut adalah beberapa prediksi lainnya yang kami temukan diurutkan dari rendah ke tinggi selama tahun depan. Ian Balina, dia itu merupakan investor Bitcoin dan pendiri penelitian kripto dan perusahaan media Token Matrix. Prediksinya itu 75.000 US dollar pada akhir tahun 2021. Wow, mantap. 75.000 US dollar kalau kita konversikan ke rupiah, 75.000 US dollar kalikan 14.200 lah ya. Itu 1 miliar 65 juta. Wow, mantap. Alasannya adalah data teknis membuktikan bahwa 100.000 US dollar bukanlah hal yang mustahil bagi Bitcoin ya. Tetapi Balina mengatakan kepada Next Ed Fisher bahwa dia lebih memilih untuk mengambil sikap yang lebih konservatif. Artinya tidak muluk-muluk ya teman-teman. Karena masih ada titik di bawah, mungkin titik resisten di bawah 100.000 US dollar. Matthew Hillen. Jadi dia itu sebagai analisis teknis dan analisis data blockchain. Prediksinya ini justru lebih gila teman-teman. Prediksinya itu sekitar 250.000 US dollar. Kita bisa lihat bahwa untuk saat ini saja harganya itu masih 46, 47 ya maksimal itu 49.000 US dollar pada bulan ini ya teman-teman. Itu dia memprediksikan bahwa di awal Januari tahun 2022 justru akan tembus ke titik 250.000 US dollar. Artinya kalau kita konversikan ke rupiah itu sama dengan 3 miliar teman-teman. 3 miliar 550 juta. Wow, 5 kali lipatnya ya teman-teman. Bagi saya pribadi ini terlalu muluk-muluk dan mungkin terlalu ekspektasinya itu terlalu jauh ya teman-teman. Karena untuk mencapai 100.000 US dollar saja itu masih susah. Apalagi ke 250.000 US dollar pada Januari 2022. Itu hanya tinggal 1 bulan terhitung dari video ini dibuat, yaitu 14 Desember. Alasannya mengapa? Alasannya adalah Bitcoin yang melewati ambang batas 100.000 yang tak terhindarkan akan mengkatalisasi euforia bull run. Kata Hilan di akun Twitternya. Hilan mengutip sebagai bukti pergerakan 150% kembali pada tahun 2017, di mana Bitcoin naik dari 8.000 US dollar menjadi 20.000 US dollar tepat setelah Thanksgiving tahun itu. Kemudian ada Robert Breedlove. Dia itu sebagai pendiri dan CEO perusahaan pemasaran aset digital dan konsultan Parallax Digital. Prediksinya ini lebih wow lagi teman-teman. Prediksinya itu 307.000 US dollar. 307.000 US dollar itu bisa ya. Dia memprediksi sampai segitu banyak kenaikannya. 4,3 miliar teman-teman. Dari yang sekarang cuma 600 jutaan ya. Itu udah tembus ke 600 juta hari ini. Itu sampai ke 4,3 miliar. Bagi saya pribadi itu terlalu jauh ya teman-teman. Itu diprediksi pada Oktober 2021. Dan ini ya sekarang sudah telah lalu ya. Dan 12,5 juta pada tahun 2031. Jadi dia itu memprediksinya pada Oktober 2021 tapi tidak tercapai ya teman-teman. Dan dia memprediksi bahwa tahun 2031 itu 12,5 juta US dollar. Wah, berapa triliun itu? Alasannya adalah
Tekanan inflasi setelah COVID-19 akan mendorong minat terhadap cryptocurrency, mendorong nilai Bitcoin naik lebih tinggi dari perkiraan proyeksi sebelumnya. Dalam sebuah wawancara awal tahun ini, Brad Love juga menunjukkan bagaimana kuartal terakhir tahun 2021, kira-kira 510 hari setelah peristiwa yang disebut halving, di mana algoritma Bitcoin mengubah hadiah untuk transaksi penambangan di blockchain. Brad Love mengatakan peristiwa separuh masa lalu telah diikuti oleh tertinggi baru sekitar 500 hari sesudahnya. Wow, ini terlalu tinggi ya teman-teman. Bukan hanya orang dalam kripto yang membuat prediksi Bitcoin, artinya yang bermain Bitcoin yang membuat prediksi Bitcoin ya, dan perorangan. Lembaga keuangan besar pun telah membuat prediksi mereka sendiri. Contohnya ada JP Morgan, memprediksi tertinggi jangka panjang itu ya 146.000 US dollar. Kalau ini ya karena jangka panjang tentu bisa ya teman-teman. Dan Bloomberg memperkirakan itu bisa mencapai 400.000 pada tahun 2022 ya. Nah itu mungkin ya akhir ya teman-teman. Cuman segala sesuatunya itu bisa terjadi di kripto, khususnya Bitcoin ini ya yang sedang dibahas itu Bitcoin. Karena sekali lagi fluktuatif itu tidak bisa ya, untuk analitik kita itu susah agar analitik kita itu sesuai dengan pergerakan dari fluktuatifnya Bitcoin, itu susah ya teman-teman. Bahkan seorang ahli pun sering salah analisis teknikalnya di market kripto. Ini lebih setingkat lagi ya teman-teman. Ibaratnya kalau ahli itu dikatakan master, mungkin kalau yang di atasnya itu memerlukan grandmaster untuk melakukan analisis teknikalnya. Berbeda dengan aset-aset yang lain. Terus apa yang mempengaruhi harga Bitcoin sebetulnya? Faktor ekonomi normal itu mempengaruhi harga cryptocurrency seperti mata uang atau investasi lainnya pastinya ya teman-teman. Entah itu dari penawaran dan permintaan, kemudian sentimen publik, siklus berita, peristiwa market, kelangkaan, dan banyak lagi. Namun sebagai aset yang baru muncul, ada faktor tambahan yang mempengaruhi nilai Bitcoin lebih dari mata uang atau keamanan rata-rata. Ini beberapa faktornya. Yang pertama itu adalah kelangkaan. Hanya ada 18 hingga 19 juta Bitcoin yang saat ini beredar. Walaupun target percetakannya itu sekitar 21 juta keping koin Bitcoin ya di seluruh dunia ini. Pakar industri secara konsisten menunjukkan kelangkaan bawaan ini sebagai bagian besar dari daya tarik cryptocurrency. Artinya, mengingat jumlahnya yang hanya 21 juta, jika penduduk bumi itu sudah memiliki Bitcoin, tidak harus satu ya, mungkin 0,0 berapa, itu artinya nanti akan sangat langka. Mungkin ini dapat melampaui harga berlian termahal sekalipun ya teman-teman. Menurut Alexis Johnson, Presiden Perusahaan Hubungan Masyarakat dan Acara Blockchain, dia mengatakan ada pasokan tetapi permintaan meningkat. Ya, itu sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat bumi terhadap instrumen investasi ini. Kemudian pakar lain menunjukkan Bitcoin memiliki nilai karena orang memberinya nilai. Ya, itulah sebabnya mengapa semua orang membeli, karena aspek psikologis. Kata Nelson Merson, salah satu pendiri Likes Mode Media Johnson. Itu bisa menyulitkan konsumen rata-rata untuk membedakan apakah Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sah. Seluruh konsep penawaran dan permintaan hanya berfungsi ketika orang menginginkan sesuatu yang langka, bahkan jika itu sebelumnya tidak ada. Jadi bisa kita gambarkan ya teman-teman, saat ini saja mungkin tidak ada separuh penduduk bumi yang minat terhadap aset cryptocurrency, dan itu pun jumlahnya sudah sangat langka. Mungkin hanya 1/4 atau bahkan lebih sedikit dari penduduk bumi yang tertarik untuk melakukan investasi di cryptocurrency. Bayangkan saja, jika separuh penduduk bumi itu melakukan investasi di cryptocurrency dengan stok yang hanya 21 juta, dan saat ini sudah mungkin tinggal hanya beberapa juta saja, itu bahkan akan sangat mempengaruhi harga Bitcoin nantinya karena sangat langka ya, bahkan melewati berlian. Kalau emas sudah bukan tandingannya sekarang. Adopsi arus utama, ini faktor yang kedua ya teman-teman. Salah satu faktor utama yang mendorong menaikkan harga Bitcoin adalah tingkat di mana konsumen baru membeli dan menjelajahi cryptocurrency. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Saat ini mungkin 1/4 penduduk bumi atau lebih sedikit yang sudah melakukan investasi di cryptocurrency. Dan ke depan, karena semakin banyak orang yang tahu, artinya semakin banyak orang yang akan melakukan investasi di cryptocurrency, dan
pastinya stok akan semakin langka. Adopsi Bitcoin telah meningkat pada tingkat tahunan 113%. Menurut data dari perusahaan manajemen aset digital CoinShares. Sementara itu, orang mengadopsi internet pada tingkat yang lebih lambat, sebesar 63%. Jika orang menggunakan Bitcoin pada tingkat yang sebanding dengan hari-hari awal internet atau lebih cepat, laporan tersebut menyatakan bahwa akan ada 1 miliar pengguna pada tahun 2024 dan 4 miliar pengguna pada tahun 2030. Coindex melaporkan, bulan lalu jumlah dompet baru di seluruh dunia meningkat 45% dari Januari 2020 hingga Januari 2021 menjadi sekitar 66 juta. Tuh teman-teman. Pertukaran kripto populer Coinbase mengatakan sekarang memiliki lebih dari 73 juta pengguna di seluruh dunia. Sementara sesama bursa Gemini baru-baru ini merilis laporan kripto negara bagian Amerika Serikat yang menemukan 21,2 juta orang Amerika memiliki semacam cryptocurrency. Itu hanya di Amerika, teman-teman. Amerika saja itu 21,2 juta. Bayangkan jika mereka itu memiliki, ya katakanlah 0,1 koin saja. Berapa ini, teman-teman? Hitung sendiri ya. Wah, itu baru di Amerika, belum di negara-negara lain. Apalagi seperti Cina yang penduduknya lebih banyak dari Amerika, atau Indonesia, atau Eropa, dan lain sebagainya. Kemudian ada peraturan. Pejabat federal telah menjelaskan dalam beberapa bulan terakhir bahwa mereka memperhatikan industri kripto. Presiden Joe Biden baru-baru ini menandatangani rancangan undang-undang infrastruktur yang mewajibkan semua pertukaran kripto untuk memberitahu IRS tentang transaksi mereka. Ini baik ya teman-teman, karena artinya ada underlying hukum yang menaungi transaksi antar investor ya teman-teman. Tidak gamblang, nggak ada hukum. Artinya ini lebih kuat dalam keamanannya ya teman-teman. Pastinya menambah minat investor baru untuk melakukan investasi di cryptocurrency. Ketika China melarang kripto pada September 2021 misalnya, investor melihat harga Bitcoin turun. Meskipun sejak itu naik dan melanjutkan volatilitas seperti biasanya. Meskipun sekarang ada sekitar 1 dekade presiden untuk Bitcoin, Komisi Sekuritas dan Bursa mengambil semua keputusan berdasarkan kasus per basis dalam apa yang oleh para ahli disebut sebagai strategi merangkak, berjalan, dan berlari menuju adopsi kripto arus utama. Kemudian ada siklus penambangan. Faktor terakhir ini adalah siklus penambangan. Ini rumit. Ya teman-teman, penambangan itu rumit dan bersifat algoritmik. Tetapi pada dasarnya, halving adalah langkah dalam proses penambangan Bitcoin yang menghasilkan hadiah untuk transaksi penambangan Bitcoin yang dipotong setengahnya. Halving mempengaruhi tingkat masuknya koin baru ke dalam sirkulasi, yang dapat mempengaruhi nilai kepemilikan Bitcoin yang ada. Secara historis, separuh berkorelasi dengan siklus boom dan bust. Beberapa ahli mencoba memprediksi siklus ini hingga hari setelah peristiwa separuh berakhir. Kemudian yang perlu diketahui dari para investor tentang proyeksi harga Bitcoin adalah seperti halnya investasi apapun ya teman-teman. Perencanaan keuangan dan pakar lainnya itu menyarankan agar tidak membiarkan fluktuasi harga Bitcoin membawa Anda ke pengambilan keputusan yang bersifat emosional. Artinya FOMO atau bahkan ikut-ikutan ya teman-teman tanpa tahu analisis baik fundamentalnya ataupun teknikalnya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, karena saking fluktuatifnya orang sangat mudah untuk mengalami kerugian yang sangat banyak. Cuman sangat mudah juga untuk mengalami keuntungan yang sangat banyak juga. High risk, high return. Studi itu telah menunjukkan investor yang berkontribusi secara teratur ke dana indeks pasif dan ETF berkinerja lebih baik dari waktu ke waktu. Berkat strategi yang disebut rata-rata biaya dolar. Itu ya teman-teman. Jadi intinya adalah kita harus benar-benar hati-hati dalam berinvestasi di cryptocurrency ini. Karena tingkat fluktuatifnya yang lebih tinggi dari aset manapun. Walaupun kita dijanjikan atau ekspektasi kita itu akan untung dalam jumlah yang besar, kita jangan lupa bahwa resiko kerugian yang akan kita alami juga besar ya teman-teman. Kemudian untuk harga mata uang sekarang yang sedang bearish itu terbaru ya teman-teman, sedang merah sih, kecuali USDT yang lebih stabil ya teman-teman, dan yang berbau USD lah pokoknya itu stabil ya, karena ini banding 1 dengan
dolar ya teman-teman. Bisa dilihat ini kebanyakan itu merah ya. Untuk Bitcoin sendiri saat ini itu 674 juta. Ya ini titik terendah sejak 1 bulan ini ya teman-teman. Kemudian Ethereum yang sudah hampir 90 juta waktu itu ya, sekarang sudah 54 juta. Kemudian Binance dan semuanya itu turun. Nanti kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap ya. Dan kita sama-sama menganalisis kapan ini akan berakhir ya, gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga informatif dan dapat menjadi tambahan bahan analisis teman-teman sekalian dalam berinvestasi cryptocurrency. Terima kasih yang sudah menyimak dan terima kasih juga untuk yang mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Sampai ketemu di next video dan salam.